Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ernita dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Kota Bekasi. Saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen SDM yang saya hormati dosen pengampu Dr. Andes Sugeng Prayatno, MM. Judul presentasi kali ini saya memilih perencanaan karir dan SDM, proses untuk membantu individu menetapkan tujuan karir dan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapainya. Materi presentasinya, yang pertama, apa itu perencanaan karir? Yang kedua, pentingnya perencanaan karir. Yang ketiga, pentingnya pengembangan SDM, sumber daya manusia. Yang keempat, langkah-langkah dalam perencanaan karir. Yang kelima, analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Dan yang terakhir, keenam, identifikasi kompetensi dan keterampilan. Apa itu perencanaan karir? Proses perencanaan karir dirancang untuk membantu individu merumuskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang terkait pekerjaan serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Penilaian diri, memahami peluang karir, dan merumuskan strategi yang sesuai dengan keterampilan dan minat individu adalah bagian dari proses ini. Apa itu perencanaan SDM? Perencanaan merupakan sebuah keinginan kuat dari suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan jaminan baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas. Dengan demikian, hakikat perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah penjamin tentang sistem pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia agar ada kepastian keberlangsungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah serba cepat. Lalu masih di materi apa itu perencanaan sumber daya manusia, agar perencanaan memiliki manfaat yang banyak dan tepat, maka harus dilaksanakan secara tepat pula dan akurasi yang tinggi. Dapat memenuhi berbagai unsur secara sistematis dan dinamis. Mengapa harus demikian? Karena di abad 21 era revolusi 4.0 memiliki ciri terjadi perubahan secara cepat, masif, dan variatif, berbasis teknologi informasi dan komunitas atau TIK. Menurut daya adaptasi yang sangat tinggi, teknologi diciptakan dan kembangkan untuk memberi kemudahan kepada manusia. Oleh karena itu, perencanaan harus berorientasi kemanusiaan sekalipun berbasis teknologi. Maka perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kembali, berikut pembahasan tentang beberapa makna dan definisi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan sebuah proses analisa dan penetapan kebutuhan tenaga kerja untuk setiap jenis dan level pekerjaan akan terjadi secara tepat, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sehubungan dengan hal ini, maka perencanaan sumber daya manusia dapat dirumuskan sebagai berikut. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis dan sistemik dalam perencanaan kebutuhan tenaga kerja, baik secara nasional maupun organisasi atau korporasi tertentu berdasarkan hasil analisis yang melibatkan berbagai aspek yang terkait,
dan memperhatikan berbagai faktor, baik secara internal maupun eksternal, meliputi perencanaan dari hulu dan hilir. Secara integrasi, perencanaan merupakan pedoman sekaligus berfungsi sebagai kendali dan alat evaluasi berkelanjutan dalam manajemen sumber daya manusia. Sehubungan dengan hal ini, lalu pentingnya perencanaan karir. Perencanaan karir berperan penting dalam membantu individu menentukan arah dan tujuan dalam perjalanan profesionalnya, sehingga memaksimalkan potensi dan peluang pengembang pribadi. Dengan perencanaan yang jelas, individu dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai keterampilan, pendidikan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mencapai posisi atas peran yang diinginkan. Lalu pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting bagi perkembangan organisasi karena meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi untuk karyawannya yang secara langsung berkontribusi terhadap produktivitas dan efektivitas kerja perusahaan dapat menjadi lebih kompetitif dan adaptif dengan memanfaatkan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar. Pentingnya fungsi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi tersebut diantaranya A. Sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan melalui departemen atau divisi sumber daya manusia dalam manajemen kepegawaian, terutama melakukan rekrutmen dan penyediaan pegawai. Yang B. Sebagai sumber instrumen atau alat kontrol dalam pengendalian manajemen kepegawaian, termasuk pengadaan dan penyediaan pegawai baik kualitas maupun kuantitas. Yang C. Sebagai acuan dan membuat estimasi kebutuhan pendanaan dan fasilitas lain yang terkait dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kebijakan organisasi atau perusahaan. Yang D. Sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terkait dengan pengadaan atau penyediaan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Evaluasi memiliki makna memastikan apakah tujuan perencanaan SDM mencapai atau tidak. Hasil evaluasi berfungsi juga sebagai umpan balik atau feedback untuk menguatkan yang sudah baik dan memperbaiki yang belum benar. Supaya perencanaan ini tidak kehilangan fungsi, maka semua pembuatannya harus betul-betul dilaksanakan secara profesional dan diimplementasikan secara konsisten walaupun tetap memiliki daya adaptabilitas yang dinamis agar dapat merespon secara positif apabila terjadi perubahan kebutuhan. Langkah-langkah dalam perencanaan karir. Ciptakan tujuan karir yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang untuk memandu upaya Anda mencapai tujuan. Buat rencana pengembangan pribadi yang mencakup pelatihan, pendidikan lebih lanjut atau sertifikasi yang relevan. Evaluasi minat keterampilan, nilai-nilai, dan kepribadian untuk memahami karir yang selaras dengan potensi dan preferensi seseorang. Lalu kita harus melakukan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia adalah proses untuk mengidentifikasi
area di mana karyawan perlu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi agar lebih efektif dalam perannya dan mendukung tujuan organisasi. Secara keseluruhan, analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia membantu organisasi membuat program pengembangan yang tepat sasaran, meningkatkan efektivitas karyawan, dan memastikan bahwa tenaga kerja tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi perubahan industri. Sistematis dan logis. Sebuah perencanaan harus dibuat secara sistematis dan logis, mengikuti langkah dan tata aturan yang lazim dipakai, disusun berdasarkan data dan informasi yang valid dan masuk akal, tidak dikira-kira atau direkayasa tanpa data. Dengan demikian, maka dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dipahami oleh siapa saja yang memerlukannya. Komprehensif perencanaan SDM harus mencakup berbagai hal yang berkaitan agar cakupannya luas dan menyeluruh atau komprehensif. Hal tersebut supaya tidak terjadi kondisi yang parsial yang akan mengakibatkan kerugian perusahaan. Perencanaan SDM yang komprehensif akan memberikan penjamin efektivitas ketersediaan pegawai secara berkelanjutan. Futuristik. Perencanaan SDM disiapkan untuk antisipasi masa depan dengan mempertimbangkan masa lalu dan masa kini. Antisipasi dibuat berbasis kecenderungan yang diperoleh dari hasil analisa data dan informasi yang tepat. Oleh karena itu, perencanaan harus mampu mengembangkan situasi masa dengan yang menjadi kebutuhan perusahaan. Dinamis, tidak ada sesuatu yang sempurna, termasuk perencanaan SDM. Walaupun sudah dibuat berbasis data dan informasi selengkap mungkin, namun di era perkembangan teknologi yang cepat dan masif, banyak hal mengenai aneka perubahan yang begitu cepat dan berdampak ke berbagai hal, termasuk terhadap kebutuhan SDM. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus memiliki kelenturan yang tinggi agar mudah beradaptasi dan menyesuaikan dengan perubahan dan tuntunan perusahaan. Prinsip perencanaan SDM. Efektif dan efisien. Sesuai dengan prinsip ekonomi perencanaan SDM, harus sesuai dan efisien. Dalam hal ini, perencanaan harus dapat mencapai sasaran dan tujuan dalam mendukung perusahaan untuk menjamin ketersediaan pegawai dengan memanfaatkan biaya semaksimal mungkin secara profesional. Identifikasi kompetensi dan keterampilan ini sangat diperlukan untuk karir pegawai tersebut. Identifikasi atau kompetensi dan keterampilan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi keterampilan dan kemampuan khusus yang dibutuhkan pegawai untuk bekerja secara efektif dan mencapai tujuan organisasi. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemahaman analitis, analisis pekerjaan, kemampuan manajerial. Dari hasil presentasi yang saya sampaikan, kesimpulannya adalah perencanaan karir dan pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Individu dapat mengarahkan jalur karirnya menuju pencapaian tujuan profesional melalui perencanaan yang jelas. Sedangkan organisasi dapat terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan melalui pengembangan sumber daya manusia.
Bersama-sama, kedua faktor ini membutuhkan lingkungan kerja yang produktif, mudah beradaptasi, dan inovatif. Cukup sekian yang saya sampaikan presentasi mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.